Aneh, tak ada orang di sini. Dari mana suara gemerisiknya berasal? Atau ada hantu? Kata orang-orang, di malam bulan purnama, hantu akan muncul di istana. Ayolah, pertama kalinya aku ditugaskan patroli, tepat saat bulan purnama. Ada hantu! Ada hantu! Hantu! Tolong! Tolong aku, ada hantu! Tolong aku! Ada apa? Hantu! Ada hantu! Seseorang tolong! Lari ibu, lari! Ada hantu! Aku takut! Siapa di sana? Hantu! Mana hantunya? Mana hantunya? Arthur, kau adalah kesatria kerajaan tapi takut hantu. Kau berhasil mengagetkan sang kaisar. Permaisuri, 300 selir, dan 1000 dayang, semua hanya karena seekor kucing. Dosaku pantas mati. Jenderal, hukum aku. Kau seharusnya dihukum, tapi karena kau sudah melayani dengan baik, akan kubiarkan. Kumpulkan barangmu dan pergi. Segera, kau tak pantas jadi kesatria. Terima kasih, Jenderal, telah mengampuni nyawaku. Pergi dan kembalikan baju zirah kesatria. Tak pantas kau pakai. Mohon, izinkanlah aku memakai baju zirah ini pulang. Ini permintaan terakhirku. Kau sudah kehilangan gelar satria kerajaan. Berhenti meminta untuk dipanggil satria. Jenderalku, teman-teman dan kenalanku akan mengejekku jika aku meninggalkan istana ini seperti orang biasa. Dan aku akan sangat malu menatap mata mereka. Ini permintaan terakhirku. Mohon belas kasih. Ya, karena kau dulu kesatria yang rajin, akan kuizinkan kau memakainya pulang. Tapi berhenti mengenakannya di masa depan, kecuali kau ingin membuat nama kesatria kerajaan menjadi buruk. Baik, Jenderal. Terima kasih atas kebaikanmu. Aneh, baru sore hari tapi setiap pintu tertutup dan terkunci. Aku masih harus melalui 2 hutan dan 3 bukit untuk sampai di rumah. Kurasa aku butuh istirahat di sini sekarang. Coba ketuk beberapa pintu dan minta tempat untuk tidur. Siapa di situ? Aku kesatria Arthur. Aku perjalanan pulang dan hari semakin gelap. Apakah boleh aku tidur malam ini di sini? Tidak, kau harus pergi. Maaf, tapi kami tak bisa membiarkanmu masuk. Oh, rumah ini tak bisa disinggahi. Coba ketuk pintu lain. Siapa di sana? Aku kesatria Arthur. Aku dalam perjalanan pulang dan hari semakin gelap. Apakah boleh aku tidur malam di sini? Tak ada orang di sini yang akan mengizinkanmu bermalam. Jadi jangan repot-repot bertanya. Pergi. Aneh, orang-orang di sini tak ramah. Sepertinya aku harus mencari tempat untuk bermalam. Oh, ada kuil desa. Beruntungnya aku. Aku akan bermalam di sini. Aku berharap tak ada yang datang membersihkan kuil ini atau aku harus pergi. Lelah sekali. Cukup jauh untuk sampai di sini. Aku tak menyangka penyangga kuil ini sangat tinggi. Aku akan berbaring di sini. Jadi jika ada yang datang membersihkan kuil, mereka tak akan menemukanku dan mengusirku. Di jam gelap ini, binatang buas pasti akan menemukanku jika aku tidur di hutan. Sial, siapa di sana? Bunyi klek, itu bunyi pintu dibuka. Benar, suaranya datang dari bagian luar kuil. Untungnya aku sudah tahu bahwa aku harus naik ke tiang bagian dalam. Mereka tak bisa melihatku kecuali mereka bisa masuk. Membosankan, tak ada yang bisa digoda hari ini. Ya, akan menyenangkan kalau saja beberapa orang keluar ke jalan untuk bercanda di sekitar kita sekali-kali. Jika aku tinggal di sini, mereka akan mengusirku. Dan aku takkan punya tempat untuk tidur malam ini. Baiklah, mari berbagi pengalaman yang paling mengharukan bagi kita. Rawa, kau duluan. Biar aku beritahu. Maksudku, ayolah, Rawa nama yang aneh. Saat aku ke hutan 3 tahun yang lalu untuk menangkap katak, aku malah ke rawa-rawa. Tepat saat tanahnya akan jeblos.
Jadi saat tubuhku perlahan terendam di rawa-rawa, aku teriak ketakutan. Tapi tak ada yang datang menolongku. Lalu aku tak merasakan beban apapun dan bisa terbang ke rumah dengan aman. Aneh sekali percakapan mereka. Tak ada beban, lalu terbang. Sekarang Gencet, ceritakan pengalamanmu. Hah? Ada yang bernama Rawa dan sekarang Gencet. Lucu sekali. Begini ceritaku. Hari itu aku membobol rumah tetanggaku dan mencuri beberapa telur dari dapur mereka. Siapa yang tahu aku akan terjebak di penggilingan dan tak bisa keluar. Dan Cekik, apa yang terjadi padamu? Aneh juga, pembicara yang cegukan namanya Cekik. Suatu hari aku sangat lapar, sampai hampir tersedak sampai mati. Karena aku menjajalkan seluruh roti ke dalam mulut sekaligus. Oke Hanyut, giliranmu. Ceritakan kisahmu. Oh Tuhanku, ada yang bernama Hanyut juga. Aku belum pernah bertemu yang seperti ini. Waktu itu siang hari sangat panas, jadi aku berenang di sungai. Celakanya aku mengalami kram dan tak bisa berenang, jadi aku tenggelam. Tak ada yang menolongku, aku pun melayang seperti Rawa. Orang lain yang bisa terbang. Apa-apaan kemampuan aneh mereka? Bagaimana denganmu Gantung? Apa ceritamu? Saat aku jatuh dari pohon mangga saat memetiknya, kepalaku tergantung di suatu cabang dan leherku jadi panjang seperti ini. Desa ini punya cara yang aneh menamai orang. Yang kotor itu namanya Rawa, yang punggungnya bengkok Gencet, yang perutnya buncit Hanyut, yang cegukan Cekik, dan yang leher panjang Gantung. Hei kesatria, ku dengar kau bermalam di kuil desa semalam. Ya, aku minta bermalam, tapi tak ada yang menerima. Harus kukatakan, saat kau pergi ke desa untuk minta bermalam, tak ada yang berani buka pintu. Kenapa begitu? Kesatria, kau tak tahu. Setiap malam 5 hantu muncul menggoda orang-orang desa di sini. Apa katamu? Desa ini punya hantu? Punya hantu? 5 hantu? Itu benar. 5 hantu menyeramkan. Mereka muncul setelah matahari tenggelam dan tak ada yang berani keluar malam hari. Orang-orang desa sudah mendatangkan dukun dan mencoba berbagai cara, tapi tak ada yang mempan pada 5 hantu itu. Bagaimana kau bisa tidur di kuil desa? Itu tempat yang dijadikan rumah oleh para 5 hantu. Jadi tadi malam itu 5 hantu yang ada di kuil. Oh, jadi kau bertemu 5 hantu itu? Anak muda, kau tidak apa-apa? Oh, kesatria, kau sangat berani. Semua orang takut bertemu 5 hantu itu. Tapi kau berani tidur semalaman di kuil, menghadapi mereka berlima. Lihat baju zirah yang dipakainya. Dia kesatria kerajaan. Dia tak takut hantu. Itu benar, kesatria kerajaan sangat berani. Oh, Tuan Kesatria, baju zirahmu sangat berkilau. Aku ingin jadi kesatria juga nanti. Oh, sebagai kesatria kerajaan, dia juga mencapai pencapaian luar biasa. Hantu-hantu ini tak ada bandingannya. Itu benar, aku kesatria kerajaan. Aku tak boleh takut pada hantu. Puji sang kesatria, mohon bantu kami mengusir 5 hantu itu. Tentu, untuk penduduk desa akan kuusir 5 hantu ini dari desa. Terima kasih kesatria pemberani. Tapi, kalian tahu apa kelemahan mereka? Oh, aku hanya tahu itu. Jika nama kelima hantu itu diucapkan dengan benar, jiwanya akan dibebaskan. Mengucapkan nama kelima hantu dengan benar?
Tapi siapa yang tahu nama mereka? Jika hanya dengan melihat membuatmu lari ketakutan, bagaimana akan tahu nama-namanya? Jangan takut penduduk desa, aku kesatria kerajaan. Akan kupaksa mereka memberitahu namanya. Akan kubasmi mereka malam ini. Segala puji sang kesatria, dia sangat berani. Oh Tuhan, aku takut, tapi aku sudah berjanji. Aku malu jika tidak bisa. Aku adalah kesatria kerajaan. Arthur, tunjukkan keberanian dan martabat. Jangan memperlukan kerajaan. Ayo pulang ke kuil dan istirahat. Tak ada yang bisa digoda hari ini. Sangat membosankan. Jika kutemukan, akan kucabik-cabik untuk senang-senang. Apa? Mencabik senang-senang? Oh Tuhanku, mungkin hari ini akan jadi hari kematianku. Tetapi para penduduk desa bilang, ucapkan saja nama mereka. Bacakan saja nama mereka. Tapi siapa nama mereka? Oh Tuhanku, sudah kuhafalkan 1000 kali. Tapi sekarang pikiranku kosong. Tidak, aku harus ingat. Aku tak bisa melupakan hal sepenting ini. Kau 5 hantu, dalam nama kesatria kerajaan akan kuhukum kalian. Ini menyenangkan, orang untuk digoda. Hanyut cekik, musnahlah. Oh, kau tahu nama kami? Pikiranku. Oh. Dari mana penghinaan ini berasal? Gencet, gantung, rawa, musnahlah. Setelah Arthur mengusir 5 hantu itu, berita pencapaiannya menyebar ke seluruh penjuru. Berita menyebar ke istana dan mereka memanggilnya kembali. Di antara ksatria kerajaan, dia dikenali sebagai prajurit yang paling berani.